Saudara-saudara harus segera mungkin menanam durian. Ini 3 tahun saja sudah sedemikian rupa ini. Luar biasa. Buahnya. Saya ngelihat ke sebelah kiri juga itu. Nah, berjumpa kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Pada sore hari ini Teddy mencoba ya sedikit berbincang-bincang dengan beberapa kawan, dan setelah melihat beberapa tayangan dari kawan-kawan dari yang memiliki kebun durian, saya memiliki sebuah pemikiran, apalagi setelah saya berkunjung ke tempat Pak Haji Rudi. Nah, sore hari ini mudah-mudahan kawan-kawan yang sempat mengikuti tayangan Teddy Kurniawan TGM mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk men-share ke kawan-kawan dengan membunyikan lonceng. Kawan-kawan sekalian, pada sore hari ini Teddy akan berbicara kenapa Teddy melakukan saat ini penanaman durian di kebun TBK Indah. Kemudian juga berharap kepada kawan-kawan yang lain untuk juga bisa menanam durian, tidak tanaman lain gitu. Nah, yang pertama adalah kenapa Teddy Kurniawan menganjurkan kepada kawan-kawan untuk menanam durian, ya, untuk menanam durian ini catat, menanam durian itu adalah sebuah investasi yang sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau kita banyak kan sekarang ini di beberapa daerah menanam durian atau menanam yang lain. Memang kalau kita melihat, kalau berinvestasi, apakah berinvestasi itu yang panjang atau yang cepat dapat atau bagaimana? Memang kalau kita memang mau cepat, ya jual aja tanahnya, langsung kita dapat. Masalahnya saat ini kan untuk pembuatan perumahan dan hal-hal lain, ini memang lagi gencar-gencarnya sekarang. Artinya itu sangat cepat, tetapi itu tidak berkesinambungan. Atau kedua, misalnya ada nanam pohon sengon. Pohon sengon itu 3-4 tahun itu sudah bisa ditanam. Sudah bisa diambil hasilnya. Kenapa tidak dilakukan itu? Itu juga setelah kita ambil hasilnya cuma sekali gitu loh. Nah, saat ini Teddy akan membuat sebuah terobosan bagaimana kita berinvestasi sekali tanam tapi seumur hidup kita mengambil hasilnya. Nah, kita berbincang-bincang tanaman apa? Misalnya kopi, lada, cengkeh, itu semua ada usianya. Saya nggak mendengar beberapa, walaupun mungkin ada cengkeh yang sampai 100 tahun, tapi jarang lah. Tapi kalau kita ngedenger, melihat, bahkan saya sudah mendapatkan informasi bahwa di beberapa daerah, di Bengkulu, di air dingin ada yang sudah sampai 300 tahun. Kemudian di Jawa ada yang sampai 200 tahun. Bahkan ada di daerah Lampung sendiri, itu katanya si durian puyang. Kenapa dikatakan gitu? Itu udah lebih dari 100 tahun. Dan mau tahu berapa hasilnya? Itu lebih daripada 3.000 sampai 6.000 buah. Bayangkan itu. Nah, kita akan berbicara kenapa ini investasi yang sepanjang masa. Ini yang saya ingin sampaikan. Tanam durian itu, tapi tentunya ya, ini bukan dari biji ini. Saya tanam dari yang seperti ini, nah. Nah, ini usia 1 tahun ini. Ini salah satu contoh aja, ini durian bawor. Durian bawor ini usia 1 tahun ini. Kalau kita tanam, ya, kalau kita tanam dengan cara yang baik, mungkin saya nggak perlu menguras lagi, atau lihat di konten saya terdahulu bagaimana cara menanam durian yang baik. Kemudian dipelihara dengan baik penyiraman maupun pemupukan, itu akan menghasilkan pohon durian yang sangat bagus. Yang pertama adalah pohon itu akan terawat dengan baik. Yang kedua akan cepat besar. Dan yang ketiga tentunya dengan waktu yang ada akan cepat berbuah. Nah, kita berbicaranya gini. Antara tanaman biji dengan tanaman pohon, artinya pohon yang sudah disambung. Karena kalau yang udah disambung itu adalah yang bawah adalah vegetatif, artinya dari biji yang diharapkan kita mempunyai akar tunjang ke
bawahnya nanti, kemudian ke atasnya adalah dari generatif, dari pohon durian yang unggulan. Nah, saya akan membicara lagi bahwa kenapa sih nanam durian bisa menjadi investasi berkesinambungan, berkelanjutan, bahkan sampai usia kita tidak ada pun itu masih tetap ada. Bahkan artinya bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Saya akan ambil sampel dulu di tempat salah satu Pak Haji Rudi, usia 3 tahun itu buahnya sangat bagus. Nah, itu tanam 3 tahun, dia buahnya sudah di atas 15-17 biji. Katakanlah 10 biji aja buahnya. Nah, kalau buah 10 biji di Bawor saat ini, kemarin saya dengar itu sudah diterima 100.000 per kilo, saudara-saudara. 100.000 sekilo. Nah, kalau satu batang aja kita ada 10 aja kita, karena memang di awal pembuahan itu jangan terlalu banyak, mungkin di atas 5-6 baru kita dibiarkan, dan yang 5-6 itu di atas 20-40 itu buahnya, biasanya seperti itu. Nah, kalau durian itu di pertama saja sudah berbuah 10 aja kali 100, katakanlah kita ambil kecilnya aja, ambil 50.000 per kilo, karena memang di daerah 10 kali 50, 10 biji rata-rata 3 kilo atau 4 kilo, taruh di 4 kilo atau di 5 kilo lah. Di 5 kilo 10, 50 kilo. 50 kilo kali 50.000. Artinya sudah kelihatan. Nah, kalau kita nanamnya 20 batang, apa 30 batang, atau katakanlah seperti orang-orang yang di tempat saya itu, di Sirnagali, itu di kebun kopi, dia di titik 10-nya nanam durian. Bahkan beliau itu, Pak Haji Rudi, menanamnya berbarengan dengan penanaman kopi. Kopi itu adalah berbuah di 2,5 tahun sampai ke 3 tahun baru berbuah. Durian pun demikian. Dengan catatan nih, ini diurus. Artinya tidak ada masa kering, yaitu adalah masa ini. Jadi disiram. Pada masa musim kering itu harus disiram. Kemudian pemupukan dan penyemprotan yang sangat intensif. Nah, insya Allah di dalam 3 tahun itu akan berbuah. Nah, di tempat Pak Haji Rudi itu 3 tahun sudah berbuah. Bayangkan kalau dalam 1 hektar kita tanam 100, kalau rata-rata seperti kata saya itu 10, kemudian kita mendapat 10 kali 50.000, artinya udah 500.000. Kalau kali 100 udah 50 juta itu buah pertama saja. Artinya pembelian bibit awal walaupun mahal itu sudah hampir tergantikan. Nah, masalahnya adalah di tahun kedua, artinya di tahun berikutnya berbuah itu bukan lagi 10, mungkin 30. Bahkan di 7 tahun mungkin di antara 40 sampai 50. Berapa bayangkan coba? Katakanlah kita di tahun 10 aja udah 100 biji. Kali harganya kali lah 4 kilo. Berarti 400 kilo per batang. Kali 100 berarti sudah 4 juta. 4 juta kali 100, 400 juta. Nah, yang jadi catatan aja, bukan saja keuntungan yang saya ceritakan itu. Dengan menanam durian, ini kalau durian diurus, itu bukan 10, 20, sampai 30 tahun. Bahkan bisa sampai 100 tahun itu durian. Artinya, usia kita, katakanlah saya ini sekarang udah usia 60 tahun, kemudian saya nanam sekarang, usia 65 saya sudah mencicipinya. Bahkan mungkin kemudian hari saya wafat, anak-anak bisa melanjutkannya. Artinya ini adalah sebagai warisan kepada anak-anak kita. Artinya tidak ada investasi yang lebih baik daripada durian, menurut pemahaman saya ini tentunya. Nah, oleh sebab itu saya berharap buat kawan-kawan segeralah menanam. Banyak hal dan banyak faktor menanam durian itu sangat bagus. Pertama, dari penghasilan. Yang kedua, tatanan udara itu akan lebih baik. Ketiga, struktur tanah juga akan terjaga. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Nah, kawan-kawan, saya sangat menganjurkan sekali. Ya, karena kebetulan juga kalau durian itu, bayangkan saya tidak membandingkan, tapi hanya membayangkan.
Kalau kita pohon-pohon lain atau tanaman-tanaman lain, mungkin 1-2 buah biji itu sudah cukup kita makan. Tapi kalau durian, pagi kita makan, siang kita makan, malam kita makan, bahkan berbagai kuliner itu disantapnya. Dan perlu diketahui nih sekarang, Indonesia masih dikirim dari luar. 80% menurut informasi, Indonesia masih dikirim dari Malaysia dan Thailand. Nah, artinya pangsa pasarnya masih bagus. Bahkan menurut informasi yang ada saat ini, kalau dulu kan hanya ASEAN aja, karena memang bagian Eropa, bagian itu kurang begitu menyukai. Tapi justru di Timur Tengah sekarang menjadi primadona buah durian ini untuk dikonsumsi oleh mereka. Oleh sebab itu, tidak ada halangan lagi. Tidak ada lagi waktu untuk kita tidak menanam durian. Oleh sebab itu saya menyarankan, kalau tidak hari ini mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Teddy Kurnia, TGM.